ada plus minusnya juga. Tentu saya sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak yang sana yang masih umur 5 tahun itu. Masya Allah kalau ngapal itu luar biasa cepatnya. Sekali ngapal kayaknya mudah, susah hilangnya. Kalau kita susah dari pagi, siang, malam itu nempelnya lama, tetapi kadang mudah. Lupanya ini susah payahnya Ustaz. Sampai dia katakan bahwa kamu kalau kamu nggak pulang, katanya. Kalau kamu nggak pulang jangan harapkan bapak kamu punya rumah lagi. Rumah kamu udah nggak ada lagi katanya. Gitu. Saya ingat itu. Motivasi kita juga bahwa ilmu itu memang nggak ada habisnya. Bahkan sekarang ini saya pun masih belajar lagi. Belajar lagi. Nggak ada habisnya insya Allah. Hafiz saja berapa tahun? Bisa 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, para sahabat Al-Aminiyah Official, sahabat hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini yang berbahagia ini, sebagaimana acara kita adalah sharing motivasi. Hari ini insya Allah Ta'ala kita menghadirkan seorang tamu, bintang tamu kita yang kita kenal dengan seorang Hafizul Quran. Padahal beliau dahulu adalah seorang sarjana, Masya Allah, bukan sembarang sarjana elektro, berubah sekarang menjadi seorang Hafizul Quran. Nah, dari sinilah kita akan menggali, ingin berbagi cerita, dan semoga pertemuan kita pada kali yang berbahagia ini menginspirasi kita semuanya, sahabat Al-Aminiyah Official dan sahabat hijrah dan ikhwan dan akhwat dimanapun berada. Langsung saja saya perkenalkan tamu kita pada hari ini adalah Al-Ustadz Al-Muhtaram Ustadz Khalid Al-Hafiz Khalid, Masya Allah Ta'ala. Kita sabar dulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa kabarnya, sehat ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Khair. Beliau adalah seorang Hafizul Quran yang punya perjalanan tentunya tidak sebentar. Proses perjalanan dari seorang mahasiswa sampai selesai termotivasi untuk menghafal Quran menjadi salah seorang penghafal Al-Quran. Kemudian belajarnya pun bukan di tanah air kita, di luar negeri. Banyak pengalaman-pengalaman yang insya Allah akan diberikan, akan di-sharing bersama kita hari ini, dan semoga memberikan manfaat kita semuanya. Kita langsung saja kepada Ustadz. Pertanyaan yang pertama Ustadz, Masya Allah. Antum dulu adalah seorang sarjana elektro, Ya. yang tentunya dari semenjak mahasiswa dan mungkin jauh sebelum itu, waktu SMA, SMP, punya cita-cita yang berbeda dengan fakta yang ada sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan kita semua adalah, yang menarik nih bagi kita semua adalah apa? Motivasi apa yang mendorong antum dari seorang sarjana elektro yang harusnya tinggal cari pekerjaan saja, sekarang antum korbankan ijazah yang sekian lama antum, Masya Allah, antum tuntut, ya kan, yang tidak sedikit pengorbanan antum. Apa motivasi yang bisa dibagi kita? Tapi sebelumnya mohon maaf, istrinya baru satu, Ustaz. Alhamdulillah. Baru satu, berarti dulu masih bujang tiga nih. Ya, para pemirsa Al-Aminiyah Official yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau masih bujang tiga. Kenapa? Istrinya baru satu. Dan Alhamdulillah beliau dikaruniai anak, ada berapa Ustaz? 5 orang. 5 orang, Masya Allah. Tinggal di Tangerang, dan beliau sekarang juga menjadi salah seorang guru, ya, menjadi salah guru, Ustadz Kabir, Masya Allah, di salah sebuah pondok pesantren yang melahirkan para hafidhul Quran. Baik, kita langsung pada Ustadz. Monggo Ustadz, silahkan. Motivasi apa yang mendorong antum menjadi seorang hafidhul Quran, ditinggalkan gelar-gelar duniawi? Jazakallah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, Ustadz yang kami sayangi dan para pemirsa sekalian, kalau bicara motivasi tentu saja harus flashback ke belakang, ya. Tahun sebelumnya saya lahir tahun 70.
Masya Allah. Berarti umur sekarang Ya, bulan Maret nih 51. 51, Masya Allah. Masya Allah. Allah ibarik. Tapi kelihatannya gimana, Ustaz? Masih muda, masih muda. Makanya saya bilang dari bujang 3 masih. Ya, Alhamdulillah. Tahun 70 sebagaimana lazimnya ataupun ya sistem pendidikan kita di negeri kita ini di Indonesia, pada saat itu memang alurnya adalah dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, habis itu berumah tangga, punya anak, bahagia udah. Ya. Saya pun ya secara naluri, secara fitrahnya apa alurnya zaman itu memang seperti itu juga. Tidak ada terpikir sama sekali ada keunikan seperti yang sekarang saya jalani ini. Kenapa saya sebut keunikan? Barangkali kalau disebut hijrah ataupun keistimewaan atau sesuatu yang terlalu hebat, ya nggak terlalu, Ustaz. Ini Masya Allah. Satu mungkin jalan yang takdir Allah yang sudah saya jalani, saya tempuh ini memang begitulah adanya. Tapi saya selalu bersyukur, insya Allah, di samping juga bersabar tentu saja dengan beberapa fenomena yang ada tentunya sampai sekarang ini. Kembali ke tadi bahwa zaman itu tentu saja saya tidak berpikir bahwa akan terbayang untuk sampai kepada pendidikan agama, apalagi menjadi seorang hafiz Quran. 30 juz ya? Insya Allah. Juz 30 ya? Para sahabat jadi singkat cerita ya seperti begitu keadaannya sampai saya kuliah di salah satu perguruan tinggi di Surabaya yang tentu saja zaman itu sangat keren ya, hebat dan sangat diidolakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tentu pada saat itu. Dan dari SMA saya itu saya 2 orang angkatan saya yang keterima, saya di elektro dan satu lagi di mesin. Jadi tentu saja ini sesuatu yang sangat membanggakan saya sendiri, orang tua saya dan semuanya. Oh ya, saya ini 9 dari 9 bersaudara. Saya yang terakhir. Jadi perlu diketahui saya anak terakhir dari 9 bersaudara yang tentu saja yang kakak-kakak saya ini sudah lebih mentas duluan. Dan pada saat itu memang selesai SMA saya masuk ke pilihan saya ke perguruan tinggi tersebut di ITS Surabaya itu kalau secara waktu itu mungkin masih kanak-kanak ya, mungkin pikirannya masih ikut-ikutan saja. Kakak saya kan sebelumnya ada di sana, jadi saya pingin seperti kakak saya itu aja untuk urusan dunia seperti itu. Nah ternyata Allah kabulkan, ini mungkin jalannya. Cuma pada saat itu ketika sudah masuk semester 1-2 saya dikenalkan dengan ya dakwah, dengan usaha dakwah dan ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Nah itulah mungkin titik balik yang menyadarkan saya pada masih menjadi mahasiswa berarti ya? Ya, ya tahun 89 kalau nggak salah. Itu dikenalkan dengan usaha dakwah yang pada saat itu memang lagi booming gitu ya, baru-baru saja datang diperkenalkan dengan usaha tersebut sehingga ada giroh untuk agama. Nah sebenarnya pada awal saya masuk kuliah pun memang sudah banyak kegiatan, kalau di mahasiswa kan banyak kegiatan ya, terutama kegiatan agama. Tetapi dengan usaha dakwah tersebut alhamdulillah semakin memberikan giroh kepada saya untuk mendalami agama ini, terutama ilmu. Nah, yang anehnya bukan aneh, saya kuliah ini ya jadi belajar juga, tapi agama saya ingin mendalami juga. Jadi kalau lihat buku-buku saya dulu itu fotokopi ilmu-ilmu elektro dan sebagainya, mungkin hampir sama banyaknya dengan buku-buku agama. Saya beli buku-buku agama juga. Sudah ada ya, dominan. Ya. Bahkan kadang-kadang karena saking ngejosnya itu, kadang-kadang ilmu ininya saya agak remehkan gitu ya. Ini mungkin salah satu kekurangan masih jadi mahasiswa saat masih. Nah disitulah saya ada semangat. Dan satu pemicunya lagi, yang mungkin secara tidak langsung kita kan sering bersilaturahmi ke teman-teman gitu ya.
Nah, pada saat itu karena saya masih bodoh, belum punya ilmu, baca-baca buku agama saja. Nah, ada satu temannya yang memang dia kelihatannya kritikus tajam gitu. Begitu melihat kita ini ngomong, ngajak orang ke masjid itu, dia mengkritik terus. Ini apa? Kamu ngomong nggak ada ilmunya, gitu kan? Itu pemicu saya itu. Jadi seakan-akan dalam hati saya ini kayak bersumpah gitu. Lihat saja, nanti suatu saat saya akan belajar agama gitu. Ya saya belajar agama. Waktu itu nggak terbayang kayak orang kayak karena marah aja karena selalu dihina gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal setelah selesai itu ceritanya saya kemudian selesai tahun 94 dan dengan semangat tadi, tapi saya masih sembunyikan dalam hati Ustaz. Karena tentu saja tadi orang tua dan saudara-saudara mengharap saya jadi orang lah. Berarti selama antum di universitas, orang tua dan kerabat tidak ada yang mengetahui bahwa antum juga sibuk dalam mempelajari bidang agama. Ya, zaman dulu biasa-biasa aja. Aktivitas di masjid, di kampus itu kan masih biasa lah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan tapi orang tua belum mencium aroma kalau anak saya nanti ternyata tidak melanjutkan apa yang menjadi impian selama ini. Ternyata enggak. Banting setir enggak. Ya. Enggak, bahkan saya sendiri nggak tahu. Jadi sampai selesai dan sampai saya pergi itu sebenarnya nggak ada niatan untuk belajar di sana, untuk mondok di sana. Nggak pernah terpikir sama sekali. Apalagi terpikir jadi ustadz ngajar, nggak pernah. Jadi begitu selesai dakwah, kemudian melihat di sana, melihat fenomena santri belajar gitu kan, begitu disiplinnya. Sementara di sini kan kita waktu itu masih sekolah umum ya, nggak pernah lihat. Zaman itu kan memang masih jarang sekali ya kita hubungan ke pesantren pada saat itu. Jadi begitu lihat santri semangat, ada dalam perjalanannya ada timbul keinginan yang kuat lagi. Wah, saya pengen mondok nih. Kan saya masih muda lah, insya Allah kalau masalah kerjaan apa itu gampang lah nanti insya Allah gitu ya. Nah setelah selesai kemudian saya bermusyawarah. Nah di situ salah satu musyawarahnya saya musyawarah dengan senior di sana lah yang sudah lebih duluan di sana. Saya tanya-tanya emang kalau belajar belajarnya kemudian di mana, di Pakistan ya, apa di India? Di Pakistan Ustaz. Nah, di Pakistan. Jadi bertanya-tanya gimana kalau belajar di sana berapa tahun gitu. Ada yang bilang 10 tahun, ada yang 8 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Saya kan waktu itu nggak terpikir mau berapa tahun. Saya pengen nyicipin aja lah. Karena tentu saja saya pengen kerja kan waktu itu, pengen idealismenya pengen jadi insinyur, kemudian bekerja di suatu perusahaan dan sebagainya. Itu wajar. Tapi ketika di sana saya musyawarah, apa salahnya saya mencoba setahun 2 tahun? Program apa yang paling mudah, paling cepat begitu ya? Ada teman menyarankan kalau mau alim ya 8 tahun minus 10 tahun. Waduh lama banget nih, kapan kawinnya saya? Itu artinya menjadi seorang ustadz Ustadz ya. Membidangi seluruh bidang agama. Masya Allah. Akhirnya saya bilang, saya nyoba aja deh ini apa hafiz saja berapa tahun? Bisa 2 tahun. Baik, alhamdulillah. Nah ini. Kemudian saya musyawarah juga, minta nasihat kepada seorang kiai pada saat di sana. Kiai Indonesia, tapi waktu itu lagi di sana. Pak Kiai, Pak Ustadz, gimana saya ini sudah umur segini, tapi saya ada semangat nih. Saya pengen belajar betul-betul. Saya iri dengan saudara-saudara kita yang dulu di pesantren, ilmu itu betul-betul Masya Allah. Sementara sebelumnya saya memang udah ada semangat itu di kuliah kan. Maka tapi jawabannya di luar ekspektasi saya. Dia bilang, kamu ini sudah selesai insinyur, pulang saja, nanti nikah, bikin anak, anaknya antar ke sini. Tapi dek ke hati saya tuh. Waduh, saya memang lagi semangat gitu kan. Dan saya mungkin orangnya memang agak dablek gitu, apa sih namanya? Gak mau nurut gitu. Karena semangat itu, kemudian saya bilang, ya saya iya aja, Kiai Pak Kiai gitu. Doakan saya gitu. Doa, istikharah apa segala macam, tapi tetap semangat memang. Kapan lagi saya nih? Ya kalau pulang nantinya saya kalau bisa, kalau nanti sibuk dengan dunia, misalnya nggak sesuai dengan cita-cita, tahu-tahu nggak tahu jadi apa gitu kan? Itulah kekhawatiran. Yang penting tidak mengharapkan sesuatu yang belum jelas, yang jelas saja saya udah di sini gitu kan? Udah saya mulai aja, paling setahun 2 tahun gitu nyicipin gitu. Terus musyawarah diterima dan ini
Ustadz, yang lebih penting lagi kan hubungannya dengan keluarga ya. Waktu itu ibu, bapak, saudara-saudara, kakak semua yang 8 orang nggak tahu sama sekali kalau saya mau memperpanjang di sana nggak Tapi pulang. mereka tahu kalau antum sedang dalam safari perjalanan Nah, dakwah itu sampai ke luar negeri. Tahu, tapi mereka nggak mengira sama sekali, nggak menyangka, lanjut setelah nggak pulang sama sekali, itu nggak menyangka. Yang kisah paling sedihnya itu ya, ketika saya minta izin melalui surat. Zaman itu kan belum ada handphone ya, pakai surat panjang 2 halaman pada itu. Nanti biasanya dibalasnya 10 hari kemudian, nyampe baru dibalas lagi. Nah, salah satu poin yang saya ingat banget di situ adalah saya meminta izin dengan memelas, dengan memberikan sedikit targib atau apa namanya, penyemangatan bahwa saya ingin belajar, ibu bapak, ya kan. Toh kakak-kakak saya yang 8 orang sudah, ya bahasa kita ahli dunia semua lah, udah sukses semua gitu ya. Jadi orang semua beri saya kesempatan untuk agama gitu lah. Toh pada saat itu saya menjanjikan bahwa bukan berarti saya harus seumur hidup di pesantren Bu Pak gitu kan, dalam tulisan saya itu. Tapi saya tetap berjanji niat pulang nanti saya juga kerja seperti biasa, cuma menambah ilmu agama. Dan seorang sarjana yang hafidul Quran begitu. Dan memang niat saya tuh untuk bisa dapat ilmu dan ya beramal aja udah untuk diri sendiri, bukan untuk sampai mengajar itu tidak. Nggak terpikir. Mengajar punya santri. Iya, nggak terpikir. Jadi makanya saya pokoknya ya nanti kerja tapi saya pengen dapat ilmu lah dalam yang dasar-dasar gitu, karena merasa haus sekali. Terus 10 hari kalau nggak salah ya dapat jawaban yang kalau nggak salah waktu itu yang nulis kakak saya yang kelima kalau nggak salah, kakak saya yang dulu dia membiayai saya sewaktu kuliah. Artinya biasa kan dalam urutan itu kakaknya biayain adiknya terus urutan gitu. Dan itu Masya Allah, di situ yang saya agak ini ya, sedih. Karena apa? Ya, semangat lagi memuncak kan? Iya, semangat memuncak melihat suasana yang ada di sana. Kalau lihat zaman itu memang apa namanya? Sampai dia katakan bahwa kamu kalau kamu nggak pulang, katanya, kalau kamu nggak pulang jangan harapkan bapak kamu punya rumah lagi, rumah kamu udah nggak ada lagi, katanya gitu. Saya ingat itu. Di situ saya ini hati saya itu luar biasa Pak, pilihan yang sangat berat itu pada saat itu. Ya Allah, saya pasti akan takut jadi anak durhaka, mengecewakan orang tua kakak yang sudah membiayai banyak. Tapi di samping itu sisi lain ya bandel saya dalam agama ini kan untuk agama, insya Allah. Itu saling berbisik gitu Pak, Ustadz kanan kiri ini harus pulang. Dan Kak. itu seperti ancaman ya, bukan hanya tidak setuju. Iya, ancaman halus. Ancaman begitu. Ancaman halus Ustadz. Iya. Masya Allah. Iya, sampai antum sedang semangat iya, memuncak. Kalimatnya seperti itu. Iya. Masya Allah. Kalau kamu ngayal, ngotot mau nggak pulang, mau ngaji di sana, kamu apa namanya? Jangan harap apa namanya itu? Nanti pulang, jangan sampai nanti pulang udah nggak punya rumah lagi katanya. Saya nggak tahu maksudnya ya pada saat itu mungkin karena saya juga diharapkan, walaupun kakak sudah ini diharapkan apa sih yang kamu mau gitu kan. Ya, sudah selesai, tinggal kerja, anak terakhir bisa ya, membantu yang lain dan sebagainya. Dan biasanya keinginan orang tua anak terakhir tinggal dengan orang tua begitu kan, ya. Membantu mereka. Ya. Itu ya periode pertama ya kisah. Terus, saya itu. Saat antum sedang termotivasi setelah melihat masyarakat di sana yang begitu luar biasa menghafal Quran gitu kan, tidak ada kepikiran kan umumnya orang sudah selesai kuliah, sudah selain memikirkan bagaimana bekerja yang bagus, perusahaan yang Masya Allah begitu, juga ada keinginan untuk nikah. Saat itu antum belum ada? Ya. Kalau untuk awal pada saat itu memang belum terpikir. Karena semangatnya agama. Semangat yang tinggi itu mengalahkan keinginan yang mungkin mungkin itulah sifat saya. Mungkin secara ini saya anak terakhir ya, apa namanya, bungsu. Ya sifat bandelnya ada juga, sifat ngeyelnya ada juga. Nggak terlalu
memikir gitu ya, egois kali ya. Jadi tapi saya niatnya untuk kebaikan aja gitu. Jadi nggak kepikiran apa namanya nanti nikah gampang lah gitu. Tadi kan niatnya memang sebentar sebetulnya enggak. Tapi ternyata sampai 7 tahun hampir 8 tahun. 7 tahun itu menghafal Quran saja atau dengan plus dengan belajar yang tadi antum bilang alim. Belajar di basic-basic agama. Ya alhamdulillah. Memang untuk awalnya kan saya memang niat ya pokoknya bagaimana bisa belajar agama. Tapi kata teman yang senior itu bilang udah hafiz saja dulu karena waktunya bisa istilah kita atur sendiri mau setahun mau 2 tahun kalau kita mau cepat-cepat gitu kan. Kalau alim kan kelasnya 8 tahun jadi saya terbang waduh 8 tahun saya nggak udah saya hafiz saja. Nah, tapi setelah selesai selesainya agak molor juga itu 3,5 tahun kemudian saya melanjutkan alim. Ya, alhamdulillah belajar basic-basic dari ini menarik Ustaz kisah ini Masya Allah. Tentunya dalam kondisi antum sudah dewasa karena kan umumnya kita seperti di pondok yang antum mengajar umumnya orang anak-anak menghafal itu kan umur masih sangat belia sehingga belum terlalu banyak kotoran-kotoran hati dan seterusnya lah begitu. Kelas masih kosong begitu. Nah antum ini kan sudah selesai kuliah yang tentunya punya cerita-cerita saat antum kuliah, saat antum belajar di SMA, kisah-kisah masa lalu begitu. Apakah tidak mengalami kesulitan atau itu bagian juga dari proses antum pembelajaran di sana? Ya. Apakah ini juga apa saran antum nih kepada teman-teman ya artinya ini kan satu bukti nyata bahwa walaupun antum sudah berarti selesai kuliah umur berapa Ustaz? 24 antum atau 25 antum mulai menghafal Quran? 24 akhir pada saat itu masuk itu udah awal tahun 95 berarti masuk 25 tahun. Ya, jalan ternyata seorang yang sudah berumur 25 tahun basicnya apa saja, nah beliau kebetulan basicnya seorang sarjana begitu kan, ternyata mampu dan bisa. Artinya ini juga pesan moral yang sangat luar biasa kepada seluruh kaum muslimin bahwa benar kata Allah berfirman walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jadi kami telah memudahkan kata Allah. Jadi hari ini kan orang bilang saya udah tua nanti aja atau anak saya, ternyata tidak. Ini fakta nyata. Ini bukan cerita, bukan teori, ini fakta. Ya kan? Ini fakta. Ini luar biasa. Ini sangat menarik Ustaz. Apa kira-kira di antara kendala-kendala atau kisah-kisah yang mungkin pasti ada senangnya, pasti ada sedihnya, apalagi sampai 7 tahun kan? Ya. Di negeri yang jauh yang mungkin secara kultur berbeda, ya, secara ya banyak hal tentu pasti berbeda. Bahkan ibadah mungkin ada sedikit secara furu juga berbeda. Ya. Mungkin kendala di sana kayaknya ada musim panas, musim dingin, makanan dan sebagainya. Apa kisah-kisah yang mungkin bisa menginspirasi kepada sahabat Al-Aminah Official dan sahabat hijrah ini kira-kira? Apa yang menjadi bagi Ustaz? Fadhil silakan. Ya. Kalau dari segi pelajaran ya, karena saya udah umur 24, 25 pada saat itu, 25. Tentu saja ya, itu kondisi ya kecerdasan udah mulai menurun sebetulnya. Tapi itu tadi ya yakin dengan bahwa saya ingin dan saya merasa sesuatu yang istimewa kalau bisa. Zaman itu kan memang kalau di Indonesia masih kayak langka gitu ya, Ustaz untuk menghafal Quran itu ya. Jadi alangkah senangnya gitu kalau bisa. Dan mungkin ya dari segi kelebihannya karena yang sudah dewasa misalnya 18 tahun ke atas, SMA ke atas itu kita lebih bisa kontrol kedewasaan kita, diri kita ini untuk menghafal dari segi adab, sopan santunnya kepada ustadz dan kepada teman-teman gitu. Terus dari segi hafalan juga ada plus minusnya juga. Tentu saya sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak yang sana yang masih umur 5 tahun itu. Masya Allah kalau ngapal itu luar biasa cepatnya. Sekali ngapal kayaknya mudah, susah hilangnya. Kalau kita susah dari pagi, siang, malam itu nempelnya lama. Tetapi kadang mudah lupanya, ini susah payahnya Ustaz. Jadi kalau udah mengalami proses itu ya. Ya iya pasti. Pasti. Ini dari segi pelajaran. Ya kata pepatah bahwa menghafal di masa muda, di masa kecil seperti anak soal hijarah, mengukir di atas batu. Sedangkan menghafal di masa sudah tua seperti menulis di atas air. Di atas air. Jadi ujungnya belum selesai, ternyata awalnya sudah hilang gitu ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Ini adalah satu mujahadah tersendiri tentunya yang dinilai oleh Allah, suatu pengorbanan yang luar biasa. Masya Allah. Saya sih pada saat itu membayangkan, toh dulu sahabat juga sudah malah lebih sepuh-sepuh lagi ya menghafal. Ya apa ruginya gitu kan. Kalaupun saya tidak sehebat
anak-anak yang sekarang hafalannya luar biasa, saya pun insya Allah pernah untuk menghafal itu semuanya. Tinggal namanya murojaah kan seumur hidup Ustaz ya. Jadi itu kesusahannya. Jadi terus terang tidak bisa sama dengan yang lain. Tapi yang kedua apa namanya, dari segi ini ya, pergaulan atau dengan teman, tentu saja pada saat itu saya paling tua itu. Paling sepuh ya. Paling tua, senior. Tetapi mungkin jiwa saya itu karena bungsu tadi, jadi cepat untuk bergaul dengan teman-teman yang lain. Kadang istirahat main bola segala macam kan. Jadi nggak merasa saya ini senior gitu. Bahkan ya anak-anak kecil biasa seperti teman aja. Ya memang dalam pesantren kan seperti itu ya, tidak ada alhamdulillah tidak ada terjadi seperti itu. Kadang-kadang kita miris kan, zaman sekarang ada yang merasa lebih tua, senior, dia membuli yang kecil gitu kan. Alhamdulillah. Di tempat antum itu pondok pesantren atau semacam lembaga apa begitu, dan orang luar negeri bukan hanya orang Indonesia atau bagaimana di sana? Ya, pesantren yang saya belajar di sana ini memang di kampung di Quran, ya? Pakistan, di Sindh ya, di kampung Syahadatpur namanya. Itu fokusnya tahfiz Quran, tapi ada alimnya. Pada saat itu memang lebih fokusnya ke tahfiz Quran. Kalau yang alim di pusat markasnya di Lahore, di Rawin. Ya jadi biasanya yang hafiz-hafiz diantar ke situ. Nah, itu santrinya sudah ribuan lah pada saat itu. Dan apa namanya tadi? Apa tadi pertanyaan saya? Luar negeri banyak. Luar negeri banyak. Yang terbanyak bisa orang Thailand, orang Malaysia juga, Indonesia, kemudian orang Kyrgyzstan, Tajikistan, ada orang Australia, orang mana lagi ya? Arab ada juga. Arab. Melihat fakta yang ada, apa yang membuat daya tarik tersendiri? Artinya kan itu bukan di kota ya, ya kampung. Bukan di kota, boleh dikatakan kayak agak sedikit kampung begitu, di negeri orang, jauh dari keramaian. Tapi begitu banyak orang-orang luar negeri yang tertarik. Apakah mereka motivasinya sama seperti antum karena mereka melihat suasana, kondisi, atau mungkin ada hal yang berbeda kira-kira? Selain juga suasana di kampung kan lebih ini ya saya lebih untuk menghafal itu insya Allah lebih bagus, lebih baik. Nah, lebih baik di kampung. Tapi juga yang menarik di sana itu memang sudah terkenal ininya apa namanya sistem pendidikannya atau sistem tahfiz Qurannya itu metode Panipati di sana itu kalau di Pakistan itu memang khas di sana dan super ketat kalau dengan metode mereka itu betul-betul dari A sampai Z, dari kalau sini kan Iqra, di sana kan pakai Nurani Kaidah itu ya, dari alif ba ta itu betul-betul diketatkan. Cuma ya memang karena saya ini mungkin sudah tua ya, sudah dewasa, nggak terlalu ini karena ustadznya memahami lah. Kalau yang benar-benar dari kecil tuh betul-betul kita itu Ustaz, sama dengan orang Pakistan, sama perlakuannya. Dari segi disiplinnya, pelajaran yang diajarkan. Sendiri memang metodenya yang sangat ya. Sehingga tulisan sana bisa dipertanggungjawabkan ya. Insya Allah. Insya Allah. Lalu pertanyaan berikutnya apa? Bahasa pengantar mereka ini kan kalau salah Urdu ya. Urdu. Berarti antum bisa bahasanya Sarukhan ini. Iya Insya Allah. Terus dengan negara-negara lain kayak Thailand, Malaysia, Arab dan sebagainya? Ya, mereka dulunya kan juga bahasa masing-masing. Cuma kebanyakannya karena kita dianggap orang luar, kalau ustaz-ustaz sana menganggapnya kita orang Arab gitu ya. Biasanya awal komunikasi dengan bahasa Arab. Akhirnya kita termotivasi juga belajar bahasa Arab juga dengan praktek bahasa Urdu. Akhirnya kita bisa belajar dari senior-senior yang sudah ada ngajarin kita, pertama terjemahkan, kalau perlu apa-apa lama-lama ya kita bergaul bisa. Sahabat Alamina Official dan sahabat channel sahabat hijrah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa Pakistan itu bukan negara Arab. Jadi bahasa pengantar mereka adalah bahasa Urdu. Mirip dengan bahasa India, berarti Sarukhan sama ya. Tetapi memang tulisannya Arab, cenderung kepada lafaz-lafaz Arab begitu ya. Sehingga orang belajar Urdu insya Allah mudah untuk belajar Arab. Luar biasa. Menarik Ustaz. Terus apa kira-kira salah satu atau diantaranya mungkin pesan-kesan ketika tinggal di sana, mungkin dari sisi kulturnya, dari sisi musimnya di sana bagaimana kira-kira? Oh iya, tadi belum sebutkannya. Jadi memang sangat kontras ya dengan negara kita Indonesia yang nyaman, masya Allah hujan sering, terus subur dan sebagainya. Di sana kesan pertama memang gersang. Waktu itu kan
pertama masuk itu waktu musim dingin kan, musim dingin. Begitu dinginnya kita ini pada saat itu, ya banyak yang nggak tahan juga, pada pecah-pecah, mimisan segala macam. Jadi cuaca yang ekstrim itu, tapi bagi kita justru bikin kita ini mujahadah kan, bikin kita ini semangat, menambah semangat kita. Kalau musim panas begitu panasnya, dan ya dalam setahun 2 tahun kita sudah bisa adaptasi ya, sudah bagus. Dan dan apa namanya, dari segi makanan tentu saja jauh banget berbeda dengan kita. Nah, sana tidak ada, jarang sekali ada sayur-sayuran hijau seperti kita, makanya daging, ayam gitu kan. Dari daging ayam gitu. Iya. Nggak panas gitu para mahasiswa. Iya. Iya, terus terang kalau saya yang udah 25 ke atas, Iya. pada saat itu udah mencapai 28 itu panasnya terasa. Ya. Dan itu tadi saya bisa tanyakan, itu baru mulai terpikir untuk wah kapan saya nikah ini. Menikah. Karena memang niatnya tadi 2 tahun, tahu-tahu 3 tahun nggak terasa, 4 tahun tanggung lagi. Gitu. Akhirnya terpikir. Nah disitulah ada kegalauan yang menjadi ujian berat buat saya. Tapi kemudian 3 tahun di sana, jadi tahun 98 Ustaz. Tahun 98 alhamdulillah kalau mahasiswa atau santri-santri Pakistan kan dapat giliran untuk tugas haji ya. Tenaga musiman haji. Alhamdulillah Allah pilih saya berlima pergi ke haji, dan yang itulah qadarullah, saya ketemu orang tua. Jadi pas tahun 98 itu bapak ibu saya ketemu di sana, waduh menangis kayak apa. Nah, setelah sekian 3 tahun. Nah, pada saat itulah ya istilahnya diungkapkan semuanya, kamu kenapa kok lama gitu kan. Katanya cuma setahun, katanya 2 tahun, kok nggak pulang-pulang. Ya Pak, saya orangnya nggak bisa ngomong, nangis aja udah, tanggung Pak gitu kan. Pada saat itu sudah dijanji, udah habis ini pulang aja gitu. Tapi ini belum selesai. Jadi gitu. Ini kan saya balik lagi untuk melanjutkan pelajaran. Selesai kemudian tahun 2002 saya berangkat lagi sendiri, ketemu kakak saya yang pertama, suami istri juga. Itu juga seperti itu. Nah, katanya udah pulang, nggak pulang juga. Nah setelah itu baru saya pulang. Jadi selama 7 tahun benar-benar tidak pernah pulang ke rumah sama sekali? Enggak pernah. Subhanallah, ini luar biasa. Pengorbanan yang di zaman seperti ini sangat langka. Ya, sahabat Alamina official yang dari Allah Ta'ala 7 tahun tidak pernah pulang. Ini satu hal yang luar biasa. Dan itu mungkin juga hadiah dari Allah. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan Allah untuk menghafal Quran, untuk menjadi penerus dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukakan pintu-pintu yang luar biasa. Pertanyaan Ustaz. Apa pesan kepada kaula muda nih yang hari ini umur background itu menjadi alasan untuk tidak belajar agama, apalagi Al-Quran, karena alasannya sudah tua, alasannya sudah begini dan begitu. Apa kira-kira pesan untuk mereka? Ya baik, sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya, ternyata walaupun ini memang perjalanan hidup seseorang tuh mesti nggak sama ya, berbeda. Saya tadi nggak ada niat, sama sekali nggak ada niat untuk terjun di dunia pesantren sampai mengajar. Itu pulang pun saya nggak terpikir untuk mengajar gitu. Pokoknya pulang niatnya pengen kerja juga gitu. Tapi setelah terjun ini akhirnya mau nggak mau dimanfaatkan ilmunya ya semampu saya gitu saya. Dan bagi teman-teman ataupun saudara sekalian, terutama generasi muda, dari pengalaman yang saya alami ini, sekarang ini saya kan ketemu dengan alumni kuliah dulu satu angkatan yang adik-adik kelas saya ya. Mereka pada wah pokoknya takzimnya luar biasa. Masya Allah antum hebat, ini sudah alim, sudah insinyur lagi, padahal insinyurnya nggak kepake. Tapi artinya itu suatu kebanggaan. Kalau jadi tidak ada alasan Ustaz untuk sekarang ini orang yang sukses juga katakanlah dalam hal dunianya, dia mau setinggi apapun tapi agama dia tetap maju juga. Apalagi zaman sekarang Ustaz tentunya lebih ada kemudahan lagi. Zaman dulu saya seperti 7 tahun nggak pulang itu sudah
ngempetnya luar biasa sampai kurus sampai ada. Tapi itu suatu pengorbanan. Makanya sekarang kalau sama anak-anak santri ataupun anak yang lebih muda sekarang, saya bisa cerita gitu. Nah, kamu baru seminggu udah mau pulang, udah cengeng dan sebagainya, masya Allah. Tapi dengan hikmah tentu saja, karena setiap orang nggak sama ya. Tapi memang bukan hanya saya yang sudah tua, banyak yang dulu masih lulus SMP, SMA yang ke sana itu lebih hebat lagi karena mereka benar-benar kuat juga gitu. Nggak cengeng gitu nggak. Jadi motivasi kita juga bahwa ilmu itu memang nggak ada habisnya. Bahkan sekarang ini saya pun masih belajar lagi, nggak ada habisnya insya Allah. Belajar, apalagi Quran Sudah memang. 7 tahun, hafid Quran masih belajar lagi. Iya, Ya, sahabat. belajar Ini lagi. membuat pertanyaan pada diri kita. Kita nih belum ngaji sekali 2 kali sudah jadi mufti. Masya Allah, luar biasa. Astagfirullah. Ini luar biasa ya. Ini adalah pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Seorang Ustadz Khalid Al-Hafidh ya, 7 tahun belajar agama, nggak pernah pulang, masih mau belajar, maafkan muslim, luar biasa. Terima kasih waktunya dan semoga nanti ke depan bisa lagi berbagi lagi dengan sahabat Al-Aminah Official dan juga Hijrah. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih atas motivasinya dan berbaginya pada hari ini. Demikian sahabat Al-Aminah Official dan sahabat Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bincang santai atau sharing motivasi ini dengan seorang Ustadz Al-Hafidh Al-Mukhtaram Khalid yang hari ini beliau menjadi seorang ustadz di salah satu pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Al-Aminah. Semoga acara ini dapat memberikan motivasi kepada kita dan juga pengalaman baru, informasi baru tentang Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.